Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza Mujahidah dari jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dialektologi, khususnya mengenai variasi bahasa. Saya akan membahas materi dialektologi, khususnya ialah variasi bahasa. Pertama, saya ingin menyampaikan apa itu variasi bahasa. Variasi bahasa adalah perbedaan-perbedaan bentuk yang terdapat dalam suatu bahasa. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut mencakup seluruh unsur kebahasaan, baik itu fonologi, morfologi, sintaksis, leksikon, dan semantik. Nah, menurut Cair dan Agustina dalam bukunya tahun 2004 mengatakan bahwa variasi bahasa ini muncul karena akibat adanya keragaman sosial penutur bahasa dan keragaman fungsi bahasa. Sedangkan Halliday membedakan variasi bahasa ini berdasarkan yang pertama itu ada pemakai yang disebut dengan dialek, kemudian yang kedua itu ada pemakaian yang disebut dengan register. Nah, David dalam bukunya tahun 1969 juga membagi variasi bahasa. Nah, sebenarnya banyak ahli-ahli bahasa yang berbeda pendapat tentang berbagai macam variasi bahasa ini. Kalau David, beliau membagi variasi bahasa berdasarkan dimensi regional, dimensi sosial, dan dimensi temporal. Nah, namun pada kesempatan kali ini saya hanya ingin menjelaskan ada beberapa istilah dalam dialektologi atau bisa kita sebut sebagai macam-macam atau jenis-jenis variasi bahasa. Yang pertama itu ada dialek, yang kedua itu ada isolek, yang ketiga ada idiolek, yang keempat ada sosiolek, dan yang kelima ada logat atau aksen. Nah, yang pertama saya akan membahas dialek. Apa itu dialek? Nah, dialek merupakan variasi bahasa yang berkenaan dengan daerah atau letak geografis. Nah, istilah dialek ini merupakan istilah khusus untuk menyebut bahasa atau wicara. Dialek adalah variasi fonologi, morfologi, leksikon, sintaksis, dan semantik dalam suatu bahasa. Nah, di Sumatera Barat, yaitu bahasa Minang, Prof. Nadra itu membagi ada 7 dialek di Minangkabau. Nah, contoh dialek ini seperti dialek Agam, Tanah Datar, kemudian dialek Koto Baru, dialek Payakumbuh, ada dialek Muaro Lolo. Nah, Prof. Nadra itu membagi 7, nah itu diantaranya. Nah, misalnya nih, dialek ini merupakan bagian dari suatu bahasa. Misalnya, bahasa A memiliki dialek 1, 2, 3, dan 4. Nah, dialek 1, 2, 3, dan 4 ini hanya berada dalam pembahasan tentang bahasa A. Tidak bisa kita beralih dalam bahasa B. Nah, jadi suatu bentuk wicara dalam suatu bahasa disebut sebagai dialek. Nah, itu harus diteliti terlebih dahulu. Nah, sebelum kita belum meneliti, kita tidak bisa menyebutnya itu dialek. Melainkan bisa kita sebut dengan isolek. Nah, lanjut pembahasannya kepada isolek. Yang kedua itu ada isolek. Isolek adalah istilah netral untuk menyebut bentuk bahasa. Bentuk bahasa yang disebut isolek itu bisa saja berupa bahasa, dialek, atau subdialek tentunya setelah kita teliti. Nah, isolek ini digunakan untuk pembicaraan bahasa-bahasa dengan kelompok bahasa lain yang belum jelas pola kerabatannya. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan idiolek. Apa itu idiolek? Nah, idiolek ini merupakan ujaran yang timbul dan hanya dipakai oleh seseorang yang bisa saja berbeda dengan orang lain. Sehingga hal ini menjadi ciri khas dari orang tersebut. Nah, idiolek ini juga dipengaruhi oleh latar belakang penutur. Nah, contohnya seperti ini. Orang dengan latar belakang pendidikan yang bagus, seperti orang akademisi, seperti seorang dosen, maka orang tersebut pasti akan sering mengatakan perspektif, kemudian kualitatif saat mereka berbicara. Dan kata atau frasa yang mereka tersebut timbul karena kebiasaannya menggunakan kata tersebut. Nah, berbeda dengan seorang petani, mungkin mereka tidak mengetahui bahasa tersebut.
Nah, itu ialah contoh dari idiolek. Nah, kemudian yang keempat itu ada sosiolek. Sosiolek merupakan variasi bahasa yang berkenaan dengan kelompok atau keadaan sosial kelompok sosiolek. Nah, kelompok sosial ini contohnya seperti apa? Ada seperti ada kelompok guru, ada kelompok anak-anak, pekerja kantoran, buruh, dan sebagainya. Nah, sosiolek ini hadir dari kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan dalam jenjang status sosial, kedudukan, golongan, dan kelas sosial penuturnya sendiri. Contohnya etnis Cina yang ada di Indonesia itu sangat kental dengan budayanya dengan membaur dengan masyarakat pribumi Indonesia yang saling melebur. Nah, peleburan budaya tersebut dalam penggunaan bahasa dapat ditandai dengan penggunaan istilah satuan uang misalnya. Misalnya, cepek itu berarti 100. Kemudian nope itu 200. Kemudian gopek itu 500. Nah, kemudian yang terakhir ialah logat atau aksen. Logat itu sebenarnya bersinonim dengan aksen. Logat adalah cara penutur mengucapkan bunyi bahasa. Jadi ini juga berkaitan dengan fonologi. Ini menurut Nadra dan Reniwati tahun 2009. Ada juga yang mengatakan aksen atau logat ini ialah mengandung irama dalam suatu ujaran. Nah, Prof. Nadra juga Ibu Reniwati, mereka juga mendefinisikan logat sebagai variasi bahasa secara fonetis atau secara fonologi. Nah, logat adalah cara mengucapkan kata atau lekuk lidah yang khas. Nah, jadi logat ini nantinya akan menjadi ciri khas tersendiri bagi orang yang menilainya, yang dimiliki oleh masing-masing asal daerah tersebut. Contohnya, ketika orang Jawa mengatakan afdal, pasti D-nya itu agak mendok Jawa, berbeda dengan orang Minang. Nah, itulah yang disebut dengan aksen. Kalau orang Jawa mungkin afdal. Kalau orang Minang mungkin afdal, biasa aja menyebut untuk huruf D-nya. Itulah perbedaan antara aksen Jawa dengan aksen Minang. Baiklah semuanya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman pendengar yang telah mendengarkan materi saya pada hari ini. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.